Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama Ibu Irdaningsi, mengajar bidang studi kimia di MAN 2 Model Pekanbaru. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengenalan dasar ilmu kimia. Untuk itu, silakan kalian lihat slide yang Ibu bagikan. Pengenalan ilmu kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah berkenalan dengan ilmu kimia. Ilmu kimia banyak peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengenalan ilmu kimia, kita bisa mempelajari materi, kemudian kita mempelajari metode ilmiah. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia berasal dari kata bahasa Arab. Ini meliputi kimia, yaitu perubahan zat. Ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Dari sini, apa manfaat kamu mempelajari ilmu kimia? Ini bisa memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi, kemudian produk-produk yang bermanfaat, bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, kemudian produk yang menimbulkan masalah. Ilmu kimia mempunyai banyak peranan dalam bidang-bidang ilmu lainnya seperti bidang kedokteran, bidang farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi, dan lain-lain sebagainya. Contohnya dalam bidang kedokteran, untuk mendiagnosis penyakit pada umumnya digunakan ilmu kimia. Dalam bidang farmasi, yaitu menggunakan obat-obatan. Banyak obat-obatan dalam bidang farmasi yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli yang mempelajari ilmu kimia. Dalam bidang pertanian, kita bisa melihat pupuk, pestisida atau pembasmi hama. Kemudian dalam bidang biologi, misalnya ada metabolisme, ada respirasi, ada siklus Krebs, ada ekresi, itu hubungan kimia dengan biologi. Dalam bidang seni, misalnya kita mencat, cat itu adalah bahan dasar dari kimia. Dalam bidang kriminologi, misalnya untuk mendiagnosis apakah seseorang penderita narkoba, ini bisa kita cek dari melaksanakan tes urinnya. Dari tes urin ini, kita tahu, orang tersebut menderita atau pencandu narkoba. Zat yang digunakan dalam tes urin itu adalah zat-zat kimia. Kemudian selanjutnya metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan suatu penelitian yang sistematis yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun alam. Nah, langkah-langkah metode ilmiah bisa kita lihat dari skema metode ilmiah yang ada pada tayangan berikut ini. Mulai dari pengamatan, mengolah data, menarik kesimpulan, menyusun suatu teori. Berikut kita juga harus mengenal laboratorium kimia. Dalam mempelajari kimia, kita tak lepas dari laboratorium kimia untuk membuktikan suatu teori atau untuk membuktikan atau untuk melaksanakan praktek-praktek. Ini dilaksanakan di laboratorium kimia. Nah, orang yang melaksanakan praktek itu disebut dengan praktikan. Dalam praktikan akan menggunakan alat-alat laboratorium, kemudian juga menggunakan bahan-bahan kimia. Ini ada beberapa alat-alat laboratorium kimia yang bisa kita lihat di gambar atau di slide ini. Nah, ini semuanya merupakan alat-alat laboratorium kimia seperti ini buret, ini beker gelas, ya. Ini merupakan labu ukur, ini merupakan alat-alat dari laboratorium kimia. Kemudian, selain kita mengenal alat-alat kimia, kita harus mengenal karakteristik dari bahan-bahan kimia. Ada yang berbahaya, ada yang bisa menimbulkan racun, ada yang mudah terbakar. Nah, bisa kita lihat pada slide di bawah ini. Berikutnya materi. Apa definisi materi, sifat materi, dan penggolongan materi, serta perubahan yang terjadi dalam materi tersebut. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan materi? Coba kita pikirkan. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.
Buku, apakah buku materi? Ya, buku punya massa dan dia menempati ruang. Uang, makanan, awan pun juga termasuk ke dalam materi karena dia punya massa walaupun massanya sangat ringan. Kemudian dia menempati suatu ruang. Sifat-sifat materi, ada sifat fisikanya, ada sifat kimia, ada sifat intensif, ada sifat ekstensif. Apa kira-kira sifat fisika? Kita lihat sifat fisika, ini keadaan fisis dari materi yang berhubungan dengan sifat fisika, misalnya titik lele, titik didih, massa jenis. Kemudian sifat kimia, itu merupakan perubahan materi menjadi materi lain. Apa saja yang berhubungan dengan sifat kimia? Ini misalnya mudah berkaratnya, kreatifannya atau reaktivitasnya, itu merupakan sifat kimia. Kemudian sifat intensif. Sifat intensif yaitu sifat yang bergantung kepada jumlah. Misalnya massanya, volumenya. Makin banyak jumlahnya, maka massanya semakin berat. Makin banyak jumlahnya, maka volumenya semakin banyak. Kemudian sifat ekstensif itu sifat yang tidak bergantung kepada jumlah. Misalnya warna merah. Walaupun sedikit, walaupun banyak, warnanya sama tetap merah juga. Warna hijau, walaupun dia jumlah dalam segelas atau dalam satu botol, dia tetap berwarna hijau. Kemudian massa jenis, walaupun massa jenis 1 gelas alkohol atau 1 tetes alkohol, itu massa jenisnya sama. Maka itu termasuk ke dalam sifat ekstensif. Nah, penggolongan materi itu ada yang zatnya tunggal, ada yang campuran. Nah, zat tunggal ini kita bagi ke dalam unsur, kemudian senyawa. Nah, unsur itu ada yang logam, non-logam, dan metaloid. Kemudian senyawa itu campuran. Nah, campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, di tengah-tengahnya ada dalam bentuk koloid. Zat tunggal terdiri dari satu jenis materi. Zat yang paling sederhana, contohnya oksigen, hidrogen, satu saja, maka disebut dengan zat tunggal yang kita kenal dengan unsur. Gabungan unsur yang saling berikatan kimia disebut dengan senyawa, contohnya air, asam asetat, atau asam cuka. Berikut partikel. Kita lihat gambar di sini. Ini terdiri dari 2 unsur H dan unsur O, maka termasuk ke dalam partikel senyawa. Kemudian ini CO2, 1 unsur karbon, 2 unsur O. Berikut garam NaCl, 1 unsur Na, 1 unsur Cl. Maka dia termasuk ke dalam partikel senyawa. Kalau partikel unsur, partikelnya satu saja. Contohnya ini gas helium, logam, kemudian oksigen, O2. Berarti unsurnya sejenis, maka disebut dengan partikel unsur. Kemudian campuran. Campuran terdiri dari 2 jenis atau lebih dari materi. Campuran dibagi ke ada dalam bentuk larutan, suspensi, dan koloid. Campuran yang homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara satu pelarut dengan zat terlarut, maka disebut dengan campuran homogen. Contohnya air sirup, air teh, itu disebut dengan campuran yang homogen. Suspensi itu campuran yang heterogen antara zat yang terlarutnya dengan zat pelarutnya. Itu bisa kita bedakan tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya kamu memasukkan pasir ke dalam air, maka termasuk ke dalam campuran yang suspensi. Berikut koloid, campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya susu yang kamu larutkan ke dalam air, atau tanah liat yang kamu masukkan ke dalam air, maka akan membentuk suatu koloid. Kemudian perubahan. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Misalnya perubahan wujud, pelarutan. Contohnya, kamu bisa melihat garam, kamu masukkan ke dalam air, maka jadi larutan garam. Atau batu es yang mencair. Itu termasuk ke dalam perubahan fisika.
Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan materi yang baru. Contohnya, apel, kamu buka apel kamu, kemudian tiba-tiba apel itu kamu biarkan, maka dia akan menjadi hitam atau coklat. Berikut kembang api, itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Atau kertas yang dibakar, itu juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Atau besi yang berkarat, juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Kemudian reaksi-reaksi kimia, apa saja yang bisa kita katakan reaksi kimia? Ciri-cirinya ada perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Itu merupakan ciri-ciri dari reaksi kimia. Sampai di sini materi pengenalan dasar kimia. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak, kita tutup materi pada pagi hari ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.